teman-teman, balik lagi di Sonder Fasan aja. Jadi video kali ini kita tidak bakal buat konten reaction, tapi di video kali itu aku lagi mau buat konten gabut aja, yang dimana sekaligus kita bakalan room tour ya nggak tahu room tour kayak gimana. Jadi ya oke. Ya, dan sambil aku juga bersihkan studio ya. Jadi di video kali ini ya jadi konten gabut aja. Jadi ya ini adalah penampakan rumah saya. Tuh ya, itu dalam studionya. Ya banyak pakaiannya tentunya. Jadi di video kali ini tuh kita bakalan ya bersih sekaligus room tour juga ya teman-teman ya. Jadi dan dimana udah berapa minggu ya videonya Tracer itu ya, yang kurang lebih nggak tahu sih namanya, kayaknya udah 1 minggu lebih atau 2 minggu ya teman-teman. Nanti bakalan aku tampilin videonya di sini ya. Jadi ya dimana tuh adalah konten gabut, jadi plus aku lagi ya pengen aja buat konten gitu daripada nggak ada konten ya, sekaligus kita bakal nutup. Kenapa dari tadi ngulang mulu dah cut ya. Oke teman-teman, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita mulai bersih room tour apa bersih dulu ya, kayaknya bersih dulu deh teman-teman ya. Kita bakalan bersih dulu sekaligus kita bakalan ya nanti pas sudah bersih kita bakalan karena studionya kotor banget teman-teman ya. Kali kita mau room tour sambil studionya kotor gitu lah, nggak mungkin juga kan. Jadi ya kayaknya bagus juga sih kalau kita room tour dulu pas kotor, jadi pas bersih nanti kita bakal bandingin ya teman-teman. Oke, let's go. Ya oke teman-teman, jadi inilah penampakan studio aku jadi sebelum dibersihkan ya. Jadi ya kotor banget sumpah. Kotor banget sumpah. Jadi ya ditambah ya kotor banget sih. Anjir, sampah semua. Astaga. Ya jadi ya kita bakal bersihkan dulu. Kita room tour dulu ya. Jadi ini adalah ruangan aku pas ya seperti biasa. Bentar loh. Dah, ini tuh adalah mic aku yang biasa aku pakai di video ya, kalau kalian tahu. Jadi dan ini adalah lampu studio aku. Jadi ini tuh kalau kalian tahu ya teman-teman, bentar aku lihat. Nah, ini tuh terbuat dari karton teman. Terbuat dari karton loh. Makanya ya sama juga sih yang ini, yang keduanya. Jadi bentar, aku mau liatin juga kalau aku buat video muka aku silau banget. Bentar ya, kita colokin dulu, mana sih colokannya. Nah, ini jadi penampakan studio aku kalau lampu dodonya lah kayak gini nih. Nah kayak gini ya teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian tahu, kalau nggak ada mic ini nih, ini tuh nyilau banget loh sumpah. No silau banget sumpah di mata, sumpah nggak bohong. Ditambah juga kalau ini ya apa ya, bisa dibilang redup dikit sih, cuman yang ini nih yang paling nyilau banget. Jadi apa ya, ini juga laptop ini Intel Inside teman-teman ya. Jadi aku kasih lihat spesifikasinya dulu. Spesifikasinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya gak mampu editing juga. Ditambah ini tuh catatan buat konten, cuman belakangan itu aku tuh lagi lagi nggak mau buat konten tentang pembahasan juga. Ya ditambah ya nggak tahu ini apa ya, ini adalah parfum aku. Apalagi ini cut rambut selama pas aku rambutnya masih panjang ya teman-teman. Sekarang udah pendek, udah kayak orang Korea lagi gitu. Ya jadi ya kita lanjut ke bawah. Bentar loh, ini tuh keyboard namanya, keyboard yang aku biasa pakai. Jadi kalau kalian tahu itu aku tuh nggak pakai keyboard dari sini loh, dari ininya sendiri, dari keyboard langsung ke laptopnya gitu. Jadi aku pakai keyboard bantuan supaya enak loh teman-teman buat editingnya, betul. Nah kalau kita editing tuh kayak gini teman-teman, pas lagi ngetik gitu kan. Jadi ya ini tuh apa ya, makanya kenapa kalau ada kalian bertanya gitu, kenapa bang pakai keyboard bantuan, karena susah teman-teman, sumpah susah, kayak ya sempit aja gitu loh kalau kita pakai keyboard internalnya langsung ya. Cuman aku sih lebih nyaman pakai keyboard kayak begini sih ya. Semoga aja cepat aku beli PC juga sih, amin. Ya kalau ada rezeki aku mau beli PC juga ya teman-teman. Jadi ya buat editingnya lebih bagus lagi. Jadi kalau PC-nya lebih bagus, kalau laptopnya lebih bagus atau PC-nya ya ini ya bakal lebih bagus juga editingnya. Mending rakit PC bos. Seperti yang meme yang baru-baru ini temennya.
Jadi dan ditambah itu juga di bawah ya, ini tuh sisir ini aku bisa pakai rekaman, dan ini juga ada HP lama gitu ya kan, ada HP lama, ada obeng, nggak tahu sumpah ini studio aku teman-teman ya, nggak tahu ini ini ada kaset PS aku, nggak tahu sumpah, itu sumpah studio aku kotor banget loh. Dan kalau kalian tahu di atas atas laptop, cuman aku nggak bisa bongkar satu ya teman-teman ya. Ada gitar aku yang pakunya kecabut, dan di sini nih markasnya tumpukan barang-barang aku. Jadi itu adalah barang-barang paket aku yang aku beli, paketan mic-nya ya teman-teman. Jadi itu keyboard teman, keyboard ada 2 keyboard, tempat keyboard. Jadi itu tuh keyboard sama aku, dan keyboard baru aku yang aku pakai yang ini ya. Jadi ya ini sumpah studio aku kotor banget teman, sumpah gak bohong. Jadi makanya aku mau bersihkan ya, cuman kalau yang di sini sih aku kayaknya enggak, kalau di sini aku nggak bakalan bersihkan sih, karena ya coba teman-teman kalau bersihkan yang sini tuh tiba-tiba barang-barang semua jatuh gitu loh, dan ya nanti kasurnya bakalan kotor. Iya kasurnya bakalan kotor deh. Bentar ya. Jadi biasanya tuh kalau aku tidur tuh ntar kalau kita sebenarnya tuh aku udah mau pindah, bukan udah mau pindah sih, cuman ini tuh aku tuh udah ini teman-temannya, bakalan pindah studio juga sih, jadi aku tuh bakalan pindah studio juga BTW ya. Jadi ya nggak tahu bakalan lama di sini bakalan kayaknya semoga aja bisa pindah studio tahun depan kita ya teman-teman. Kita bakalan room tour studio baru kita lagi. Jadi ini adalah speaker aku yang biasa aku pakai. Jadi ya itu bentar dulu, kok BTW kamera belakang gitu. Iya sih kan room tour gitu lah. Nah itu pakaian kotor, bukan pakaian kotor sih, karena itu pakaian bersih. Jadi aku tumpuk aja di situ karena mana sih, itu kayaknya tasnya, itu tasnya. Jadi yang itu tas yang tempat barang ini fokus ini, tempat barang itu. Jadi ya nantilah kita ini. Jadi ya kalau kalian lihat muka aku teman-teman ya, bentar. Nah muka aku keringat loh sumpah, karena ini tuh studio tuh panas banget teman, sumpah nggak bohong. Jadi aduh panas banget sumpah, panas banget teman, nggak bohong. Makanya aku tuh biasa tuh kalau lagi buat video, aku tuh biasanya tuh habis rekaman langsung buka baju karena panas teman-teman ya. Jadi ditambah gara-gara ada itu tadi, kalau kalian lihat tadi di belakang itu ya, ada apa sih namanya, ada kayak tirai-tirai gitu supaya nggak kelihatan sama orang ya kalau pas aku lagi rekaman. Jadi itu tuh makanya panas teman-teman. Jadi karena kipas anginnya rusak juga. Nah ini teman-teman kipasnya, anjir kotor banget sumpah. Oke teman, aku mau beri tips sesuatu. Kalau kalian misalkan kebanyakan duduk lama di depan komputer, sediakan air lah tentunya supaya ginjalnya itu nggak capek duduk gitu loh, supaya nggak ada penyakit yang ini loh. Jadi kalau bisa bukan sponsor sih, Coca-Cola nggak sponsor ya lah, tapi kalau mau sponsor link bawah sih, email di bawah sih kalau mau sponsor. Bercanda. Jadi ini tuh biasanya tuh aku sediain air buat pas lagi ngedit teman-teman ya. Jadi pas aku lagi ngedit jadi nggak capek gitu, bentar aku ngedit. Jadi ya aku sediain air. Jadi aku selalu sediain air buat ini, buat lagi pas ngeditin doang sih ya. Banyak lah minum air teman-teman. Jadi nah ini nih kalau kalian notice ini tuh kayak terminal USB gitu loh teman-teman buat aku, karena ini tuh full udah ya sebenarnya bisa 3 sih sini, cuman aku gunain yang di sebelah sini. Kalau kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Jadi aku gunain yang sebelah sini tuh buat transfer data file gitu loh teman-teman. Jadi ya ini tuh ya intinya kayak gitu. Dan aku mau beritahu semuanya pada teman-teman YouTuber baru, kalau kalian nonton video aku gitu loh, ada yang nonton gitu loh, aku mau kasih tahu sesuatu. Keringat banget sumpah. Keringat banget sumpah. Jadi ya aku mau kasih tahu kepada teman-teman semua YouTuber baru gitu loh, jangan pernah berpikir bahwa jadi YouTuber itu harus punya alat yang mahal gitu. Enggak karena aku aja yang aku pakai beli mic ini total uang aku sendiri hasil dari BLK ya teman-teman.
jadi hasil dari BLK aku, karena aku pengen jadi YouTuber, jadi ya aku beliin aja gitu. Jadi jangan pernah takut teman-teman kalau buat jadi YouTuber, jangan pernah takut nge-spend uang, karena itu adalah investasi kalian pada YouTube gitu loh. Karena suatu saat misalkan YouTube kalian sukses, amin gitu loh. Misalkan suatu saat YouTube kalian sukses gitu, kalian tuh bakalan ingin gitu loh perjuangan kalian gimana pada saat dari nggak punya apa-apa gitu. Jadi kalau kalian tahu teman-teman ya, bentar aku kayaknya, nah ini kalian kelihatan gak sih, ini headset aku yang aku pakai pas baru-baru awal nge-YouTube gitu loh. Jadi itu aku beli dengan hasil uang tabungan aku sendiri, harganya 200.000, jadi ya gitulah. Aku beli ininya, aku beli itu, oke. Aku beli itu tuh harga 200.000 kalau nggak salah. BTW teman-teman ya, BTW. Kalau tadi kita ngomong dong nggak bersihkan nih, hey. Aduh, jadi saking kasihkan. Jadi kalau aku ngobrol tuh teman-teman ya, kalau udah asik banget gitu loh, nggak ingat apa yang harus dikerjain gitu loh. Jadi ya kita bakalan ngereaction dulu teman-teman. Kenapa ngereaction, tolong. Jadi kita bakalan Oke, itu adalah suara pintu tertutup. Jadi kita bakalan bersih-bersih dulu ya teman-teman. Jadi kita bersih-bersih ruangan dulu ini. Nanti pas sudah itu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, oke? Jadi sebenarnya tuh aku mau ngobrol banyak teman-teman, sumpah. Jadi nanti kita bahas putar YouTube ya, habis kita bersih-bersih gitu ya teman-teman. Oke? Jadi ya aku bakalan bersihkan dulu. Jadi ntar kayaknya pas ngebersihkan itu kayaknya videonya aku percepatin apa gimana nih? Kayaknya aku bakalan percepatin kayaknya lah ya. Jadi aku bakalan percepatin dulu dan ya aku bersih dulu sebentar ya, semoga aja cepat kelar gitu lah ya kan. Jadi ya semoga aja, tapi kalau emang videonya pendek, aku bakalan pas adegan bersihnya itu aku nggak bakalan percepat. Cuman kalau pas adegan bersihnya itu lama gitu loh, durasinya panjang, aku bakalan percepat dan aku bakalan potong-potong bagian yang intinya dong gitu lah. Maksudnya aku bakalan ngambil bagian-bagian intinya yang aku nggak percepat, paham kan? Kayak ya kalau nggak penting gitu bersih gimana pak percepat, kalau pas adegan yang dimana aku lagi gimana aku gak bakalan percepat ya. Oke teman, kita bakalan bersih dulu. Jadi ya oke teman, kita bakalan bersih dulu, habis itu kita bakalan ngomong-ngomong lagi, oke? Oke teman, kita bakalan nyapu dulu ya teman-teman. Jadi sumpah di bawahnya tuh kotor banget teman-teman. Jadi bentar aku liatin dulu. Nah kotor.
saatnya ya mungkin aku bakal ngepel itu dulu ya, nggak bakal ngepel lantainya dulu. Habis itu kita keringkan, habis itu kita lebih fokus ke ini dulu ya kali ya. Berikan atasnya, kelihatan nggak sih? Nah ini kita bakal berikan yang di atasnya dulu ya, di meja dulu, kemudian kita ngepel dulu, habis itu kita bersihkan dulu yang di atas ini ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, saatnya kita ngepel dulu ya, ngepel dulu, habis itu ya kita bakalan keringkan juga pakai lap ini. Kita bakalan keringkan lantainya supaya cepat teman-teman, supaya cepat. Ya oke teman-teman, ya di bawahnya sudah bersih gitu, tapi ya kondisi baterainya, aduh kegeser lagi, kondisi baterainya kalau mungkin ke 52%. Ya kita bakalan ini dulu lah, kita bakalan susun kembali kabel-kabelnya, baru ya langsung lagi lah kita bersihkan yang atasnya. Let's go. Aduh, panas banget sumpah. Aduh, capek banget loh sumpah. Dan ya di atasnya belum bersih lagi, jadi ya kita lanjut lagi lah. Ya kalau kalian lihat di atas itu udah bersih sih, udah bersih ya, tapi gak tahu juga sih kayak, tapi menurutku udah bersih teman-teman. Yang cuman bikin kotor tuh kabelnya ada doang gitu loh. Jadi ya kayaknya aku mau ngelipat pakaian dulu lah. Nah, ngelipat pakaian dulu. Oke, tangannya sudah selesai dan ya kamar aku lagi berantakan. Ada gara-gara tadi numpukin pakaian di kasurnya terputus lagi loh. Ya oke teman, dan ini adalah kondisi bersihnya. Kalau kalian tahu itu ya nggak tahu sih menurut kalian bersih apa gimana, tapi kalau menurut aku sih udah bersih banget sih ya. Jadi ya kita ini dulu. Oke, sudah selesai. Inilah udah bersih lagi gitu loh lantainya kan, kasurnya udah bersih lagi, dan ya kita bakalan ngobrol di kursi itu ya. Oke, let's go. Ada capek banget dan bersihkannya. Nanti ini adalah kondisi yang sudah bersih banget ya, kalau menurut aku ya, cuman masih ada sampahnya gitu loh ya. Jadi ya gitu teman-teman, jadi ya lagi gabut juga buat konten, jadi ya ya oke lah, aku mau lanjutkan tadi masalah kita ngobrol-ngobrol. Jadi aku sembari aku ngeliatin juga ini yang udah bersih banget kan ya. Kalau nggak tahu menurut kalian, kalau menurut saya pribadi sudah bersih ya temennya. Jadi oke, kalau bentar tuh aku balik kameranya. Aduh, panas banget loh sumpah, panas banget. Bentar tuh kayak ada yang di sini tuh kayak gelap gitu. Oke, bentar lagi aku nyalain. Oke teman-teman, jadi ya kita sudah bersih tadi masalah ya bersih, jadi aku lagi gabut juga, sekaligus aku membuat konten juga gitu loh masalah ya tentang kayak gini.
Jadi ya yang seperti yang aku bilang tadi, ya aku melanjutkan masalah tadi. Jadi masalah kalau kalian jadi YouTuber baru, jangan pernah berpikir bahwa menggunakan alat mahal dalam nge-YouTube itu harus, enggak temennya. Jadi aku pun pertama kali nge-YouTube itu headset gitu, headset murah yang dan gak ada micnya. Jadi ya itu murah lah, jadi 200.000 gitulah. Jadi ya itulah, murah banget gitu. Dan ditambah cuman kalau headset sekarang harga 100.000 udah ada di Shopee. Kalian silakan cek aja, kalian cari aja headset gaming ya teman-teman. Jadi itu bakal muncul banyak dan harganya murah-murah teman-teman, harganya murah-murah. Nggak sama aku dulu, aku beli 200.000 dan nggak ada micnya tuh, serasa apa ya, rugi gitu loh teman-teman. Jadi ya ini adalah perlengkapan YouTube aku. Ini micnya, lampu, segala macam studio. Jadi aku tuh punya rencana gitu tentunya, aku mau ngebeli lampu studio kalau udah punya duit insyaallah. Jadi aku bakalan ngebeli lampu studio yang besar gitu lah. Kelihatan enggak sih yang besar kayak ini? Ntar aku tampilin gambarnya di sini, lampu studio. Jadi aku mau beli lampu studio. Bentar kok. Nah, aku mau beli lampu studio gitu ya teman-teman. Jadi ya ini adalah, jadi gini loh teman. Yang intinya kayak gini. Kalau kalian mau itu jangan pernah berpikir bahwa harus punya laptop dulu, harus punya lightning yang bagus. Enggak teman-teman, ya enggak. Jadi pertama-tama aku juga gunain itu tuh, aku gunain HP ini. Aku gunain HP ini juga di awal nge-YouTube. Ini di awal. Kalau kalian lihat konten aku yang fancy pertama kali aku nge-YouTube, ini adalah HP yang selalu dampingin aku dari awal aku nge-YouTube. Jadi ini tuh adalah aku pakai ya. Dan ditambah kalau kalian tahu ya tentunya. Jadi dulu itu kayaknya ada di, bentar loh aku ambilkannya. Nah, oke teman-teman, ini tuh adalah astaga kemaluan sebelum aku punya tripod ini. Sebelum aku punya, bentar dulu. Terus namanya ada yang hilang, bentar dulu. A few moments later. Ya, oke teman-teman, sebelum aku punya tripod yang sekarang aku pakai, ya aku tuh pakai ini tongsis, dan sekarang dia tuh udah rusak, kasihan itulah, udah rusak ya, mau diapa tentunya. Jadi ya pokoknya yang intinya itu jangan berpikir bahwa harus punya alat kayak gini dulu. Semua yang aku punya gitu loh, laptop segala macam, toh kita bisa ngedit di HP gitu loh. Kita bisa ngedit di HP gitu namanya, kita bisa ngedit di HP ya. Belajar gitu loh, belajar ngedit. Harus punya harus ada kemauan lah buat jadi YouTuber tuh. Karena kalau kita jadi YouTuber tuh harus punya niat dulu teman-teman. Karena misalkan kalau kita nggak punya niat, cuma niatnya mau dapetin duit dari YouTube, udahlah lupain aja lah, nggak usah jadi YouTuber teman. Karena yang nggak ada gunanya gitu loh. Kalau kalian mau jadi YouTuber cuman ngejar duitnya, sumpah nggak ada gunanya. Jadi yang intinya kayak gini teman, kalau kalian mau jadi YouTuber harus mikirin ide, harus ada idenya, harus ada ide buat konten apa. Jangan kalian belajar jadi YouTuber itu kayak ya mau dapat duitnya doang, enggak teman. Jadi kita di YouTube itu berkreasi segala macam, toh ntar dimonetis YouTube-nya insyaallah. Toh kalau ntar YouTube-nya kita kena monetis, bentar dulu aku perbaikin itu kan. Jadi toh kalau kita ntar dikenakan monetis dari YouTube, ya itu adalah sebab penghargaan gitu loh dari YouTube tentunya. Karena atas konten kita yang bagus gitu, banyak yang tonton. Jadi itu kasihkin kita monetis itu karena ya gitu, karena itu adalah sebuah penghargaan dari YouTube gitu loh. Kayak ya ini loh hasil kerja keras kamu selama kamu nge-YouTube. Jadi gitu. Sebentar, panas banget loh sumpah. Jadi itu adalah hadiah dari YouTube ya teman-temannya buat kita para YouTuber gitu lah. Cuman ya aku belum kena monetize karena ya mungkin konten aku masih gitu-gitu aja, nge-stuck aja. Jadi insyaallah kalau tahun depan ya panjang umur gitu lah, aku mau rencana ada buat konten baru juga insyaallah. Dan aja cuman kalau emang harus ya buatnya tahun ini aku bakal buat sih. Cuman aku lagi mikir-mikir juga sih kayak konten ini bakal bisa jalan gak sih, konten aku perbaiki konten. Jadi aku mikir-mikir itu lah. Jadi entar kalau emang udah fix aku bakalan buat dan aku bakalan kasih. Jadi kalau emang ya intinya gini teman, kalau kita mau jadi YouTuber jangan pernah berpikir bahwa harus punya alat mahal, harus punya lampu studio yang gede, enggak. Jadi ya digunain aja alat apa yang ada yang tentunya. Jadi
ini tuh lampu studio aku lem di dinding pakai lem tembak, dan ini pun aku ikat di tali gitu loh. Yang kanan aku ikat di tali, yang kiri aku tempelin di dinding. Jadi yang intinya kayak gitu, dan jangan pernah berpikir bahwa jadi YouTuber tuh harus punya alat yang malu. Enggak. Yang intinya ada niatan dan ada ide buat konten segala macam. Dan kalau kalian di awal udah mikirin buat dapat duit dari YouTube, ya emang semua YouTuber sih kalau jadi YouTuber ada ide ada keinginan buat dapat duit. Dan aku pun juga teman, kalau aku ngebuat YouTube itu aku sih di awal-awal nggak mikirin buat nggak dapatin duit, aku nggak mikirin buat dapatin duit segala macam. Jadi ya soalnya berpikir buat bagaimana kita ngebuat suatu konten itu yang bagus gitu. Jadi andaikan laptop aku ini mampu mengoperasikan Sony Vegas Pro 13, aku bakal ngoperasiin. Jadi cuma laptop ini nggak bisa. Aku tuh mau banget gitu, aku udah ada dasar buat ngedit gitu, aku mau kembangin gitu. Cuman kalau emang ini juga ya aku mau langsung pakai Adobe Premiere teman-teman, Adobe Premiere yang 2015 kalau bisa. Cuman ya laptopnya doang yang nggak mumpuni gitu. Jadi ya yang intinya kayak gitu, pakai alat yang pakai aja. Jadi aku tuh pakai Filmora, Wondershare Filmora ya temannya. Jadi itu adalah aplikasi yang paling ringan menurut aku dan yang mampu aku pakai editing di laptop aku. Jadi jangan pernah berpikir bahwa jadi YouTuber harus punya laptop ya. Enggak, ada di HP loh, ada KineMaster, ada juga Wondershare Filmora kalau kalian mau pakai gitu ya. Jadi cuman aku rasa KineMaster bagus banget sih. Jadi banyak YouTuber yang aku tahu dari awal itu ya banyak banget yang make KineMaster temannya. Jadi kalian cari aja tutorial cara KineMaster yang mod apa gitu. Pokoknya aku tuh ya langsung nggak tahu ngedit di HP juga aja teman. Aku nggak tahu ngedit di HP, sumpah. Aku nggak tahu ngedit di HP. Jadi aku nggak tahu ngedit di HP teman kalau pakai KineMaster, sumpah jujur aja sumpah aku nggak tahu pakai sama sekali. Cuman yang aku tuh langsung pakai di laptop gitu, nggak tahu pakai di HP. Jadi ya maklumi aja temennya. Jadi ya semoga aja punya banyak rezeki, aku ganti laptop, aku kembangin lagi skill editing aku. Jadi ya gitulah namanya. Jadi apalagi yang aku mau jelasin tadi ya, yang intinya gini teman-teman, kalau kalian punya duit oke, bentar dulu aku belum notice yang ini ya. Jadi pasti dari kalian ada yang bertanya, bang uploadnya pakai apa? Enggak sih, ini tuh Andromax ya namanya, Andromax. Jadi aku pakai ini kalau upload. Jadi ya jaringannya, kalau kalian lagi di kota atau berada di posisi lagi di kota, kalian carilah jaringan yang paling bagus untuk kalian di kota kalian apa. Kalau di sini sih menurut aku sih Smartphone yang paling bagus, jadi jaringannya kenceng. Jadi kalau kalian notice ini karetan, jadi udah gak ada belakangnya kan, udah rusak namanya. Jadi ya udah biarin gitu. Jadi itu adalah yang mendampingi aku dari awal nge-YouTube. Jadi aku tuh dari awal uploadnya pakai kuota doang, nggak pakai wifi sama sekali. Jadi ya yang intinya pakai yang apa aja ada gitu loh teman. Jangan pernah pikir jadi YouTuber harus punya wifi. Enggak harus punya wifi. Yang intinya kalau emang serius jadi YouTuber, serius yang intinya niat, dan ditambah kalau emang pengen banget buat konten, ada ide, atau kalian YouTuber gaming. Jadi sekarang itu aku kasih tau ya namanya, menurut aku pribadi YouTuber yang paling gampang naik sekarang itu adalah YouTuber game. Kenapa? Ya YouTuber gaming loh sekarang udah banyak. Dan aku kemarin tuh dapat YouTuber baru 1000 subscriber, YouTuber PUBG. Aku lupa, kalau aku dapat channelnya aku bakalan cantumin di sini ya. Jadi kemarin tuh aku tuh kemarin dapat channel udah beberapa bulan sih, udah kayaknya bulan kemarin atau akhir bulan 9 gitu ya teman. Enggak. Akhir bulan kemarin deh kayaknya tentunya. Jadi kemarin tuh aku tuh ngeliat YouTube, ada salah satu channel YouTube yang subscribernya tuh masih 900, belum 1000, 980 berapa gitu loh. Jadi dia tuh buat konten PUBG. Jadi yang dimana itu kontennya tuh XC. Kalau kalian tahu XC itu yang lucu-lucu loh videonya, XC itu. Jadi ditambahkan editan sedemikian mungkin. Kalau kalian belum punya mic, kalian bisa tambahkan aja gitu loh lagu-lagu atau ya gitu teman. Jadi kalau kalian jadi YouTuber itu nggak harus punya mic juga gitu lah. Yang intinya kayak gitu lah. Kalau emang kalian mau
mau isi suara itu harus pakai headset gitu loh, pakai headset yang murah aja gitu loh, pakai headset Samsung yang ditaruh di mobil kayak gini gitu loh. Jadi yang intinya kayak gitu. Jadi kemarin tuh kok malah bahas itu gitu. Jadi yang intinya kayak gitu. Kemarin tuh aku ngeliat salah satu YouTuber akhir bulan 10 kemarin. Aku ngeliat dia tuh masih 980 berapa gitu loh, nggak tahu. Ya 900 berapa gitu loh. Jadi aku ngeliat dia tuh buat konten yang X aja, cuman ya nonton itu cuma apa ya, rame gitu loh, rame daripada channel aku. Jadi dia tuh dinonton itu sampai 900 kali, ada yang 1000, ada yang sampai 5000. Jadi itu tuh cuman buat video lucu doang gitu dalam game. Dan ada juga langsung tiba-tiba tuh aku lihat sekarang itu apa ya, enggak, oh ya teman, aku nggak subscribe dia. Aku cuma nonton film, lagi gabut-gabut aja gitu kan, aku nonton karena aku juga main PUBG. Kalau kalian memang ini, ntar aku kasihkan nama anuku sini ya, nama ID PUBG ku. Jadi kalau memang kalian mau babar silakan aja itu, kita bakal babar bareng ya. Jadi ya gitu lah teman. Jadi aku ngeliat kemarin tuh belum 1000, sekarang kalian tahu berapa? Udah 10.000 kalau nggak salah. Kemarin dulu aku lihat udah 10.000, dan aku bodohnya tuh nggak subscribe gitu loh. Bodohnya aku nggak subscribe gitu loh. Jadi ya gitu lah teman. Jadi dia tuh yang intinya kayak gitu lah namanya. Jadi dia tuh bilang apa ya, dia tuh ngeditnya cuma lewat HP doang, dia tuh nggak punya PC sama sekali, segala macam itu dia tuh ngedit lewat KineMaster gitu loh. Jadi itu ada cantumin di bawahnya itu device-nya dia tuh HP apa gitu, HP Vivo apa, dan mesin editingnya HP KineMaster, dan cuma modal HP dan skill editing doang teman-teman. Jadi dia tuh bisa naik. Jadi kalian itu harus berpikir gitu loh model sekarang, kalau aku buat konten ini bagus kayak dinonton sama orang, enggak. Cuman kalau ya kalian itu berpikir-pikir kayak nonton apa ya, buat konten ini kayak kira-kira rame nggak sih? Ya aku sih kalau buat konten kayak gitu sih, mikir-mikir dulu, jangan sampai ada apa gitu, ada masalah atau apa gitu, jangan sampai. Makanya aku tuh nggak mau buat konten kalau nggak ini loh, nggak apa ya, nggak aku, bentar aku lihat dulu baterainya udah berapa ya. Kok mana jadi terang? Bentar dulu. A few moments later. Aduh, sorry banget teman. Jadi komentar dulu kena pencet, terus mukaku jadi terang banget seperti cahaya lah ya. Jadi ya gitu lah teman. Jadi yang pada intinya kayak gitu, kita harus mikirin buat konten apa, harus udah punya jalan untuk kedepannya gitu loh. Aku harus buat konten apa ya kedepannya gitu. Jadi kalau kita buat konten juga harus bervariasi gitu. Cuman kalau aku sendiri sih ya, aku sih berencana buat konten bervariasi gitu loh. Jadi ntar aku buat video lagi, aku bakalan ngejelasinnya di situ aja ya teman. Jadi aku bakalan ngejelasinnya di situ aja. Jadi ya tunggu aja, aku bakalan buat video pembahasan setelah video ini naik, kita bersih dan konten gabut ya. Jadi aku bakalan ngebahas channel ini juga ke depannya setelah aku ngebuat konten sebelumnya itu tahun lalu, This is Endgame gitu. Jadi ya tunggu aja gitu. Kita bakalan sama-sama tahu gitu channel aku ini ke depannya gimana. Jadi aku sambil cerita juga gitu ntar di situ kayak ya gimana sih channel ini bakal ke depannya gitu. Jadi ya, tunggu aja kontennya naik. Jadi ya oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini ya, mungkin segini aja dulu, kita bersih sekaligus konten gabut. Jadi mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata, jadi mohon maaf banget. Jadi kalau ada hal-hal yang telah aku lakukan selama ini yang membuat kalian tersinggung apa gimana gitu, maaf banget. Jadi aku hanya seorang manusia biasa lainnya, jadi ya, patut ada salah juga segala macam. Maaf banget kalau suara di video ini kurang keras, ntar aku edit jadi videonya aku bakal ngedein volumenya. Oke. Jadi ya oke lah, segini untuk video kali ini. See you next time in my new video. Respond again to my channel, dan ya saya Nervan cabut. Boom boom boom, bye bye, annyeong. 君の虜になってしまえばきっとこの夏